Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sihan, NIM 1919156. Di sini saya akan mempresentasikan laporan bab 1, 2, dan 3 berdasarkan jurnal yang saya angkat. Jurnal yang saya angkat berjudul Kinerja Rantai Pasok dan Manajemen Logistik Komoditas Udang di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini, sistem logistik komoditas perikanan di Indonesia adalah masih tingginya biaya logistik sebagai akibat dari struktur pasar oligopoli dan biaya distribusi ditentukan oleh pelaku usaha yang dominan. Selain itu, permasalahan dalam penyediaan ikan untuk memenuhi konsumsi disebabkan oleh dukungan sistem logistik yang belum optimal, kualitas pelayanan yang belum memadai, ditandai dengan jalur distribusi yang panjang dan tidak efisien, serta infrastruktur logistik yang kurang memadai. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja rantai pasok dan manajemen logistik komoditas udang di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kinerja rantai pasok dilihat dari efektivitas dan efisiensi rantai pasok komoditas udang, sedangkan manajemen logistik dilihat dari perdagangan, sistem penyimpanan, dan sistem transportasi. Kabupaten Indramayu dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memiliki potensi budidaya udang dan menjadi salah satu daerah pasukan udang di Jawa Barat. Seperti itu. Nah, untuk yang rumusan masalah yang bisa saya rumuskan dari latar belakang tadi, yaitu yang pertama ada bagaimana efektivitas dan efisiensi kinerja rantai pasok udang di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana manajemen logistik komoditas udang di Kabupaten Indramayu. Untuk tujuan penelitiannya itu didapatkan dari rumusan masalah. Untuk tujuan penelitian ini yang berhasil saya rumuskan, yang pertama, mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja rantai pasok udang di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dan yang kedua, mengetahui manajemen logistik komoditas udang di Kabupaten Indramayu. Untuk selanjutnya, sistematika penulisan. Lalu sistematika penulisan berdasarkan jurnal, yaitu yang pertama ada mendefinisikan masalah, kemudian yang kedua ada menganalisis efektivitas dan efisiensi, yang ketiga menganalisis sistem perdagangan, yang keempat menganalisis sistem penyimpanan, yang kelima menganalisis sistem transportasi, dan yang keenam membuat kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan. Kemudian lanjut untuk ke bab 2. Bab 2 ini terdiri dari landasan teori. Untuk yang poin A, dasar teori 1. Supply Chain Management atau SCM. Manajemen rantai pasok Supply Chain Management (SCM) merupakan sebuah sistem pendekatan total untuk mengelola seluruh aliran informasi, bahan, dan jasa dari bahan baku yang mengantarkan produk ke konsumen akhir. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi. Pengertian efektivitas di sini adalah hasil produksi maksimal dari sistem pada periode tertentu yang dapat diharapkan perusahaan. Nah, untuk efisiensi ini adalah
ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber daya ekonomi digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output. Dan untuk yang ketiga ada manajemen logistik. Manajemen logistik di sini pengertiannya merupakan suatu proses koordinasi mulai dari perdagangan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi barang yang terintegrasi antara sisi hulu dan sisi hilir, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih detail mengenai kinerja supply chain dengan fungsi produksi, pemasaran, dan distribusi ke pelanggan berjalan lancar agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian ada rangkuman teori berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan. Untuk menganalisis kinerja rantai pasok dan manajemen logistik komoditas udang di Kabupaten Indramayu, kinerja rantai pasok dilihat dari efektivitas dan efisiensi. Sedangkan manajemen logistik dilihat dari sistem perdagangan, sistem penyimpanan, dan sistem transportasi. Sistem perdagangan adalah konsep ekonomi dasar yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atau pertukaran barang atau jasa antar pihak. Untuk sistem penyimpanan, itu pengertiannya sebuah cara untuk menempatkan barang di gudang dalam kondisi menunggu proses selanjutnya. Untuk sistem transportasi, yaitu sistem pengiriman barang dengan moda transportasi yang bertujuan agar proses distribusi tersebut lebih rapi dan tertata. Seperti itu. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu terdiri dari yang pertama ada konseptual model. Untuk konseptual model, cara membacanya, setiap budidaya udang itu membutuhkan tiga inputan, yaitu pakan, benih, dan saprokan. Nah, pakan, benih, dan saprokan ini dikirimkan ke pembudidaya. Ada 3 kategori pembudidaya di Jawa Barat. Yang pertama ada pembudidaya tradisional, yang kedua ada pembudidaya semi intensif, dan yang ketiga ada pembudidaya intensif. Nah, pakan, input pakan untuk ke pembudidaya tradisional itu 0%. Kemudian ke pembudidaya semi intensif sebesar 16%, dan ke pembudidaya intensif sebesar 84%. Kemudian benih yang dikirimkan ke pembudidaya tradisional sebesar 10%, ke pembudidaya semi intensif sebesar 28%, dan ke pembudidaya intensif sebesar 62%. Untuk saprokan, ke pembudidaya tradisional itu 15%, ke pembudidaya semi intensif itu 25%, dan ke pembudidaya intensif itu 60%. Jadi di sini setiap inputan, yaitu pakan, benih, dan saprokan dikirimkan ke masing-masing pembudidaya itu tidak sama. Itu sesuai dengan permintaan dari pembudidayanya, seperti itu. Kemudian lanjut dari pembudidaya tradisional, kemudian mereka mendistribusikan
udang tersebut ke pedagang kecil. Kemudian untuk pembudidaya semi intensif dan pembudidaya intensif, dia mengirimkan udangnya ke pedagang besar sebesar 100%. Dia mengirimkan semuanya ke pedagang-pedagang kecil dan pedagang besar. Untuk pembudidaya tradisional mengirimkan ke pedagang kecil 100%, pembudidaya semi intensif dan intensif mengirimkan udangnya juga ke pedagang besar sebanyak 100% masing-masing. Kemudian pedagang kecil yang telah menerima udang kemudian mengirimkan udangnya itu ke pengecer ataupun langsung ke pasar. Pedagang kecil yang mengirimkan ke pengecer itu sebesar 22% berdasarkan data. Kemudian ke pasar langsung itu 78%. Kemudian pengecer membudidayakan, kemudian menjual kembali ke pasar sebesar 100% atau menjual semuanya ke pasar. Untuk yang pedagang besar itu dia mengirimkan udangnya ke UPI atau unit pengolahan ikan. Mereka mengirimkan 100% ke UPI, unit pengolahan ikan. Begitu untuk rantai pasok komoditas udang di Indramayu. Kemudian langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, menganalisis efektivitas dan efisiensi, menganalisis sistem perdagangan, menganalisis sistem penyimpanan, menganalisis sistem transportasi, dan yang keenam menganalisis hasil perhitungan apakah perlu untuk perbaikan atau tidak. Kemudian langkah-langkah penelitian, ada mendefinisikan masalah untuk yang pertama, kemudian ada menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana efektivitas dan efisiensi serta manajemen logistik di komoditas udang. Kemudian ada menentukan lokasi dan waktu penelitian, yaitu pada bulan April sampai Juni 2019 dan letaknya di Jawa Barat. Kemudian ada penelitian menggunakan kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. Profil rantai pasok komoditas udang itu terdiri dari 3 kategori, yaitu seperti yang tadi, pembudidaya tradisional, semi intensif, dan pembudidaya intensif. Kemudian hasil dan pembahasan berdasarkan yang telah dipaparkan pada isi jurnal. Kemudian ada membuat kesimpulan. Bagi kesimpulan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas rantai pasok di Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan dari sisi produksi, yaitu sebesar 18,45%. Pasukan udang di Indramayu dapat memenuhi permintaan UPI, unit pengolahan ikan yang ada di Jawa Barat. Kemudian ini daftar pustaka berdasarkan jurnal yang saya angkat. Kemudian sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.